percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren. Indonesia merupakan negara Pancasila, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam semangat Pancasilais. Namun masih ada juga beberapa oknum yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baru-baru ini sebuah postingan di Facebook viral dengan nama akun Elianu Hiyah. Ia merupakan orang tua murid dari salah seorang anak di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di SMKN 2 Padang. Aturan SMKN 2 Padang dinilai oleh Elianu mengganjal. Ia pun membuat sebuah status kemudian dibagikan. Ia memperjuangkan hak asasi manusia, di mana Elianu Hana merupakan seorang pengikut Kristus. Namun anaknya dipaksa untuk mengenakan atribut agama, yaitu kerudung. Ia pun akhirnya membuat status dan status tersebut menjadi viral, bahkan sampai ke Nadiem Makarim yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut dilihat oleh Nadiem sebagai intoleransi, dan ia pun menindak tegas hal tersebut. Kepala sekolah di SMKN 2 Padang pun mendapat teguran yang keras dan Nadiem pun menghimbau agar sekolah-sekolah yang lainnya di Indonesia tidak lagi melakukan hal yang serupa. Kepala sekolah pun meminta maaf atas peristiwa ini. Sebelumnya, peristiwa seperti ini juga pernah terjadi di Indonesia, namun seperti tidak ada gerakan dari pemerintah. Namun saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Nadiem Makarim, ia pun langsung bertindak cepat dan bertindak tegas dan sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya ketuhanan yang Maha Esa. Dan berikut ini cuplikan video dari pernyataan Nadiem Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kejadian di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, saya tekankan bahwa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya, di bawah bimbingan orang tua atau wali. Dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan.
agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Kami di Kemdikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktek-praktek intoleransi di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan kejadian ini, dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia pernyataan dari Nadiem Makarim. Wah, luar biasa ya beliau. Bagi beliau, hukum di Indonesia bukanlah hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Seluruh penduduk Indonesia merupakan sama, kita semua satu bangsa Indonesia, dan Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia ini merupakan negara yang beragama, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Shalom, berkah dalam, dan Tuhan menyertai kita semua.